selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Senin 14 Februari 2022. Berita pertama untuk mengawali hari ini ialah sektor transportasi yang sedang melaju paling kencang. Diketahui sektor transportasi sedang melaju paling kencang. Transportasi melaju paling kencang menutup pekan kedua Februari 2022. Indeks harga saham gabungan berhasil melesat 1,25% dari akhir pekan sebelumnya yang berada di level 6.731,39. Pada penutupan perdagangan Jumat, IHSG terparkir di posisi 6.815,61 atau terkoreksi 0,12% atau 8,04 poin dari hari sebelumnya. Dalam rentan sepekan, IHSG bergerak di level terendah 6.748,91 hingga tertinggi pada level 6.874,35. Tercatat volume transaksi mencapai 141,9 miliar unit saham dengan total transaksi sebesar 68,3 triliun. Investor asing juga ramai masuk ke pasar bursa selama sepekan. Terpantau, asing mencatat net buy sehingga 7,62 triliun rupiah di seluruh pasar. Kemudian, sektor transportasi terlihat paling unggul dengan kenaikan dari pekan pertama sebesar 7,02%, sedangkan sektor kesehatan menjadi yang paling lesu dengan koreksi sebesar 4,01%. Pelaku pasar mencermati beberapa sentimen selama sepekan antara lain, Badan Pusat Statistik mengumumkan perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami pertumbuhan 3,69%. Sementara, rilis data posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari 2022 tercatat sebesar 141,3 miliar US dollar. Menurun dari posisi akhir Desember 2021 yang tercatat 144,9 miliar US dollar. Kemudian, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI 7-Day Reserve Repo Rate di level 3,5%. Selanjutnya, BI juga merilis survei konsumen pada Januari 2022 yang mencatat indeks keyakinan konsumen Januari 2022 sebesar 119,6 atau lebih tinggi dari Desember 2021 yang hanya 118,3. Lalu, dari luar negeri pelaku pasar mencermati rilis data inflasi terbaru dari Amerika Serikat yang tercatat naik 7,5%. Kenaikan inflasi ini menjadi yang terbesar sejak tahun 1982, sehingga mendorong imbal hasil obligasi Amerika Serikat tenor 10 tahun naik ke level 2,04%. Bahkan, yield obligasi Amerika Serikat tenor 2 tahun pun naik ke level 1,61%. Setelah melonjaknya sektor tersebut, berita selanjutnya muncul dari proyeksi IHSG yang masih berpeluang melanjutkan koreksi judul proyeksi IHSG. Indeks harga saham gabungan melemah 8,03 poin atau 0,12% pada perdagangan akhir pekan lalu 11 Februari 2022. Analis memperkirakan IHSG pada hari Senin berpeluang melanjutkan pelemahan. Analis Arta Sekuritas Dennis Christopher Jordan mengatakan pelemahan IHSG pada akhir pekan lalu sejalan dengan pelemahan bursa saham Amerika Serikat. Beberapa data perekonomian kurang baik sehingga memicu aksi jual. Menurut Dennis, dari dalam negeri investor masih akan fokus pada beberapa kasus COVID-19, ujarnya pada hari Jumat 11 Februari lalu. Dennis menilai peluang pelemahan IHSG hari ini terlihat dari sejumlah indikator teknikal candlestick yang membentuk lower high and lower low yang mengindikasikan potensi pelemahan. Pada awal pekan ini, investor akan mencermati beberapa data ekonomi dari dalam negeri, seperti data penjualan retail dan neraca perdagangan. Pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan kasus COVID-19 yang diperkirakan mencapai puncaknya menjelang akhir bulan, yang mencapai puncaknya pada akhir bulan Februari.
Dengan sejumlah sentimen tadi, Dennis memproyeksikan IHSG akan bergerak dengan support di 6.752 sampai 6.783. Lalu, resisten berada di level 6.835 hingga 6.856. Analis Philip Sekuritas Indonesia, Joshua Marcius, juga memperkirakan IHSG hari ini akan terkoreksi. Proyeksi ini terlihat dari bentuknya valid swing pada 11 Februari lalu, dan stokastik yang sudah dead cross pada area overbought. Selain itu, ada kemungkinan terjadinya retest pada area support sebelum melanjutkan tren bullish kembali. Prediksi Joshua, IHSG berpotensi melemah ke area support 6.754 hingga 6.760. Kemudian, level resisten berada pada area 6.874 rupiah. Untuk perdagangan hari ini, Joshua menyarankan investor mencermati saham seperti UMTR dan BJBR. Sementara itu, Dennis mengatakan saham CTRA, MNCN, dan BBCA dapat dicermati untuk perdagangan hari ini. Beralih pada sektor komoditas, diketahui bahwa harga emas masih kembali naik. Harga emas batangan 24 karat PT Aneka Tambang Tbk pada perdagangan Jumat 11 Februari lalu terpantau naik Rp7.000 bila dibandingkan akhir pekan sebelumnya. Berdasarkan informasi unit bisnis, pengolahan dan pemurnian logam, mulia antam emas 24 karat ukuran 1 gram dijual sebesar Rp941.000 per gram pada Jumat 11 Februari. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan harga jual pada akhir pekan sebelumnya. Jumat, 4 Februari, senilai Rp934.000 per gram. Secara harian, pada hari Jumat 4 Februari, harga emas berada di level terendahnya yakni Rp934.000 per gram dan berada di level tertingginya pada Kamis 10 Februari mencapai Rp945.000 per gram. Sementara itu, harga emas satuan 10 gram dan 25 gram masing-masing dijual sebesar Rp8.905.000 dan Rp21.137.000. Selanjutnya, harga emas satuan 50 gram dibanderol dengan harga Rp44.195.000, sedangkan ukuran 100 gram dapat ditembus dengan harga Rp88.312.000. Di sisi lain, harga buyback emas antam mengalami kenaikan sebesar Rp8.000 ke level Rp8.403.000 per gram dibandingkan pekan sebelumnya. Setelah sempat terkoreksi lagi-lagi di beberapa saat terakhir, minyak cenderung melemah kembali. Harga minyak mentah dunia selama sepekan mengalami tren yang menurun. Penurunan pekan ini merupakan yang pertama kali setelah sebelumnya minyak mengalami 7 kali kenaikan. Minyak mengalami 7 kali kenaikan pekanan secara beruntun. Pemberat harga minyak antara lain dimulainya kembali pembicaraan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran yang dapat menghidupkan kembali perjanjian nuklir internasional. Selain itu, data inflasi Amerika Serikat yang menguat menimbulkan kekhawatiran tentang kenaikan suku bunga yang agresif. Kenaikan inflasi ini merupakan kenaikan inflasi tahunan terbesar sejak Februari 1982, alias 40 tahun. Harga minyak West Texas Intermediate di New York Mercantile Exchange menurun 1,07% menjadi 89,94 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan harga pekan sebelumnya yang sebesar 90,91 per barel. Adapun harga Brent di ICE Futures Europe juga turun sebesar 0,38% menjadi 91,30 per barel, lebih rendah dibandingkan dengan posisi akhir pekan sebelumnya yakni sebesar 91,65 per barel. Pemerintahan Joe Biden telah memperlonggar sanksi untuk Iran guna memulai kembali proyek-proyek kerjasama nuklir internasional. Jika Amerika Serikat mencabut sanksi sepenuhnya terhadap Iran, maka negara tersebut dapat meningkatkan pengiriman minyak sehingga dapat menambah pasokan global.
Berita penutup kita pada pagi hari ini, yakni dari sektor pasar uang yang telah mengalami tekanan dari inflasi Amerika Serikat. Lagi-lagi, mengawali pekan ini, di 14 Februari, kurs rupiah diperkirakan tertekan. Salah satu yang mempengaruhi pengumuman inflasi Amerika Serikat yang mencapai 7,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menilai kenaikan inflasi Amerika Serikat akan membuat pelaku pasar mengambil posisi risk off untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga The Fed. Imbasnya, yield US Treasury juga menembus 2%. Analis global Capital Investama Alwi Assegaf juga mengatakan, hari ini pasar menunggu data penjualan retail Januari yang diperkirakan tumbuh sebesar 8,9%. Tapi, jika data dirilis di bawah perkiraan pasar, maka akan menjadi pemberat rupiah. Tekanan pada rupiah bisa berkurang jika arus masuk dana asing tetap deras. Prediksi Alwi, kurs rupiah bergerak di kisaran Rp14.325 hingga Rp14.375 per dolar Amerika Serikat hari ini. Sementara, Joshua memprediksi rupiah bergerak antara Rp14.325 hingga Rp14.425 per dolar Amerika Serikat. Jumat lalu, kurs rupiah di pasar spot ditutup menguat tipis 0,03% ke level Rp14.347 per dolar Amerika Serikat. Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada pagi hari ini. Saya Iga Dias Retnandalas pamit undur diri. Sampai jumpa.